Perkenalkanlah, saya Risma Amelia Putri, SGZ dari DPC Pradi Cilacap. Kali ini saya akan membagikan soal-soal latihan untuk peserta yang hendak mengikuti ujian advokat. Sebelum saya menampilkan soal-soal tersebut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan lanjutkan nomor 81. Dalam surat kuasa sering menyebut hak retensi. Apa itu hak retensi? A. Hak advokat untuk menuntut upah. B. Hak menangani perkara-perkara kecil. C. Hak menahan surat-surat asli atau penting. Dan D. Hak menahan surat kuasa. Dan untuk jawaban yang benar yaitu yang C. Hak menahan surat-surat asli atau penting. Nomor 82. Keputusan Majelis Dewan Kehormatan Cabang atau daerah mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan seseorang advokat adalah bersifat A. Final dan tidak dapat diajukan upaya banding. B. Belum final dan dapat diajukan upaya banding. C. Mengingat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka. D. Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak. Dan jawaban yang benar yaitu yang B, belum final dan dapat diajukan upaya banding. Untuk nomor 83, siapa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat? A. Teman sejawat. B. Mahkamah Konstitusi. C. Mahkamah Agung. D. Dewan Kehormatan Advokat. Dan jawaban yang benar yaitu yang D, Dewan Kehormatan Advokat. Selanjutnya nomor 84, keputusan Majelis Dewan Kehormatan Pusat mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan seorang advokat adalah bersifat A. Final dan tidak dapat diajukan upaya banding. B. Belum final dan dapat diajukan upaya banding. C. Mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka. D. Mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diberitahukan kepada para pihak. Dan jawaban yang benar yaitu yang C, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka. Untuk nomor 85, apa yang dilakukan oleh seorang advokat terlebih dahulu jika menerima berkas perkara dari kliennya? A. Menyiapkan surat kuasa untuk segera ditandatangani. B. Meminta klien untuk membayar uang untuk menangani perkaranya. C. Langsung mempelajari berkas perkaranya. D. Menanyakan apakah berkas perkaranya pernah dikuasakan kepada kuasa hukum atau orang lain. Dan jawaban yang benar yaitu yang D. Menanyakan apakah berkas perkaranya pernah dikuasakan kepada kuasa hukum atau orang lain. Selanjutnya nomor 86. Bolehkah seorang advokat mencari publisitas bagi dirinya di media massa? A. Boleh, asalkan memakai uangnya sendiri. B. Boleh, asalkan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum. C. Boleh, agar masyarakat umum mengetahui bahwa kita seorang advokat. D. Tidak boleh, karena akan merugikan advokat yang lain. Dan jawaban yang benar yaitu yang B. Boleh, asalkan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum. Untuk nomor 87, meliputi siapa saja klien advokat itu? A. Orang perorangan. B. Badan hukum. C. Lembaga lain yang memerlukan jasa advokat. D. Ketiga pertanyaan A, B, dan C adalah benar. Dan jawaban yang benar yaitu yang D. Ketiga pertanyaan A, B, dan C adalah benar. Untuk nomor 88, advokat asing sebagai karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing atas izin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tunduk kepada A. Kode Etik Advokat Indonesia. B. Kode Etik Advokat Negara Asalnya. C. Kode Etik Advokat Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan. D. Kode Etik Advokat Negara Asalnya dan Peraturan Perundang-undangan. Dan jawaban yang benar yaitu yang C, Kode Etik Advokat Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya nomor 89, tenggang waktu bagi pencari keadilan untuk dapat mengajukan gugatan atas keputusan TUN di peradilan TUN yaitu A. 40 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui.
B. 30 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. C. 60 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. D. 90 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. Dan jawaban yang benar yaitu yang D. 90 hari setelah keputusan TUN diterima atau diketahui. Lanjut nomor 90. Apa yang dipersiapkan pada saat Anda melakukan gugatan di peradilan TUN? A. Gugatan sedapat mungkin disertai surat keputusan TUN yang disengketakan. B. Gugatan tidak dapat dikuasai oleh seorang advokat. C. Gugatan tidak perlu ditandatangani. D. Semua pihak yang terlibat harus digugat sebagaimana gugatan melalui peradilan umum. Dan jawaban yang benar yaitu yang A. Gugatan sedapat mungkin disertai surat keputusan TUN yang disengketakan. Untuk nomor 91, dalam pemeriksaan persiapan, hakim berwenang untuk A. Mengajukan pertanyaan pada saksi ahli. B. Menerima eksepsi dan jawaban tergugat. C. Memanggil saksi ahli. D. Meminta penggugat melengkapi alat bukti. Dan jawaban yang benar yaitu yang D. Meminta penggugat melengkapi alat bukti. Lanjut nomor 92. Yang merupakan objek gugatan peradilan tata usaha negara di bawah ini adalah A. Keputusan Komisi Pemilihan Umum. B. Keputusan yang bersifat umum. C. Keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata. D. Keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil. Dan jawaban yang benar yaitu yang D. Keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil. Nomor 93. Berikut ini adalah alasan untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara. A. Keputusan pejabat tata usaha negara tidak dengan kehendak penggugat. B. Keputusan pejabat tata usaha negara bersifat umum. C. Keputusan pejabat tata usaha negara didasarkan atas bukti dan pertimbangan yang cukup. D. Keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dan jawaban yang benar yaitu yang D. Keputusan pejabat tata usaha negara bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nomor 94. Yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara adalah A. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. B. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukuman bagi seseorang. C. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat final, individual, dan konkret. D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual, dan konkret. Dan jawaban yang benar yaitu yang D. Penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta menimbulkan akibat hukum, bersifat final, individual, dan konkret. Lanjut nomor 95. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah 2 kali mengalami perubahan atau penyempurnaan. Ke dalam undang-undang A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1986 Junto dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Dan jawaban yang benar yaitu yang C. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Untuk nomor 96, berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa kepegawaian adalah menjadi kewenangan A. Pengadilan Hukum. B. Pengadilan Kepegawaian. C. Pengadilan Tata Usaha Negara. D. Pengadilan Negeri. Dan jawaban yang benar yaitu yang C. Pengadilan Tata Usaha Negara. Nomor 97. Di bawah ini adalah alat bukti dalam tata usaha negara kecuali A. Surat atau tulisan.
B. Keterangan ahli. C. Pengakuan terdakwa. D. Pengetahuan hakim. Dan jawaban yang benar yaitu yang C. Pengakuan terdakwa. Lanjut untuk nomor 98. Suatu perkawinan dapat putus disebabkan karena A. Kematian. B. Perceraian. C. Atas putusan pengadilan. D. Semuanya benar. Dan untuk jawaban yang benar yaitu yang D. Semuanya benar. Nomor 99. Dalam putusan permohonan talak yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah ditetapkan sidang penyiksaan ikrar talak, maka tenggang waktu yang diberikan kepada pemohon untuk mengikrarkan talak adalah berapa bulan? A. 3, B. 1, C. 6, D. 12. Dan jawaban yang benar yaitu C. 6 bulan. Untuk yang terakhir nomor 100, suatu perceraian dianggap telah terjadi beserta akibat hukumnya apabila A. Diucapkan ikrar talaknya oleh si suami di hadapan 2 orang saksi. B. Sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. C. Apabila amar putusan pengadilan mengabulkan seluruh tuntutan hak dari salah satu pihak yang berperkara. D. Apabila disaksikan dan disetujui oleh wali hakim. Dan di jawaban yang benar yaitu yang B. Sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Terima kasih untuk ditunggu untuk nomor-nomor selanjutnya.